Lalu kita perhatikan lokasi tempat ibadah yang dipersoalkan itu jaraknya cukup jauh, sehingga sangat tidak memungkinkan kalau kita katakan mengakibatkan gangguan suara. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada per saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua situasi terkini atau suasana terkini dari gereja GMS, teman-teman ya, yang dimana berada di Tanjung Merawa gereja tersebut. Dan di beberapa waktu yang lalu ada sekelompok orang, mereka mendatangi gereja tersebut dan mereka demo di sana menyampaikan keberatan mereka bahwa suara-suara dari gereja itu mengganggu warga sekitar. Nah, teman-teman, sebenarnya ketika ada update terbaru dari keberadaan gereja tersebut, ternyata itu jauh dari lingkungan warga yang merasa keberatan ini, teman-teman. Coba kita cek videonya yang berikut ini. Di sana, Pak. Tolong, Pak. Ampunilah kami. Tolong, Pak. Begitu sedih kami yang di sana, harus Pak. Kasihanilah. Harus bertahan berhari-hari. Warga negara yang sudah berusia seperti ini harus bermohon-mohon kepada negara untuk mereka bisa beribadah. Pemerintah pusat harus lihat ini. Kenapa hati kita tidak terketuk ketika melihat situasi seperti ini terjadi? Ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tuhan, Tuhan, kasihani kami, Tuhan. Itu bukan urusan saya karena nanti saya urusan kepolisian. Baik, kawan-kawan sekalian, hari ini 13 Agustus 2023, kami sedang ada di tempat ibadah GMS Tanjung Merawa. Dan kalau kita perhatikan, jarak antara jalan raya itu yang terlihat pintu berwarna abu-abu, pintu besi berwarna abu-abu, dan kemudian tempat kita berdiri di sini. Lalu kita perhatikan lokasi tempat ibadah yang dipersoalkan itu jaraknya cukup jauh, sehingga sangat tidak memungkinkan kalau kita katakan mengakibatkan gangguan suara yang akan mengganggu kenyamanan warga masyarakat sekitarnya. Jadi hari ini saya mau sampaikan kepada kita, harusnya alasan dari ketidaksetujuan warga itu harusnya terukur dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan tergantung kepada cara saya, pendapat saya di dalam memandang keyakinan orang lain. Jadi kalau kita bicara tentang gangguan suara, hal ini bisa terbantahkan. Gangguan apa lagi yang menyebabkan masyarakat menjadi keberatan dengan keberadaan tempat ibadah GMS Tanjung Merawa? Nah, kita coba lihat sama-sama. Kita masuk ke dalam lokasi tempat ibadah itu, kami melihat bahwa situasinya sangat memprihatinkan. Kenapa? Kita seakan-akan seperti harus tidak secara terbuka bisa beribadah, harus diam-diam, padahal negara kita menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Mari kita lihat dulu ke dalam lokasi tempat ibadah. Ya, ini adalah lokasi tempat ibadahnya. Kawan-kawan sekalian, sangat memprihatinkan karena sampai saat ini jemaat belum mendapatkan kepastian apakah tempat ibadah ini bisa dipergunakan atau tidak. Dan kita harus mengetahui bagi umat Kristen, mereka membangun tempat ibadah itu secara swadaya berdasarkan apa yang diupayakan oleh jemaat. Mereka berdoa mengumpulkan dana supaya bisa beribadah, tapi kita perhatikan tempat ini gelap karena memang belum ada kepastian tentang apakah ini bisa dipergunakan atau tidak. Betapa sangat disayangkan aset yang sudah dikumpulkan oleh jemaat ini, tapi jemaat harus menunggu di luar tempat ibadah karena tidak ada kepastian, tidak berani mempergunakan apa yang sudah mereka perjuangkan dan mereka pergumulkan untuk bisa dipergunakan ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa membuka mata hati kita. Tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menolak tempat ibadah ini. Mari sama-sama kita saling menghargai dan menghormati hak setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mungkin ini dulu dari kami. Terima kasih. Tuhan memberkati. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah melihat ternyata keberadaan gereja tersebut itu jauh sekali dari jalan raya. Cukup jauh dan tidak memungkinkan suara-suara dari dalam gereja tersebut atau nyanyian, pujian dari jemaat yang berada dalam gereja itu sangat tidak mungkin itu sampai ke tempat warga yang begitu jauhnya teman-teman ya. Mungkin ada diperkirakan entah sekitar 1 kilometer atau 500 meter itu teman-teman, itu sangat tidak mungkin mengganggu, apalagi itu ibadahnya berada di dalam ruang gedung, bukan di luar gedung. Nah, jadi saya herannya kenapa mereka merasa keberatan mengenai keberadaan gereja GMS yang ada di Tanjung Merawa. Nah, sebenarnya bukan alasan yang tepat kalau mereka mengatakan bahwa suara jemaat dari dalam gereja itu mengganggu warga. Itu sangat tidak mungkin sekali. Dan kita memang sebagai orang Kristen, kita sudah baca sebenarnya motivasi mereka. Karena mereka sebenarnya takut dengan perkembangan Kristen di negeri ini. Mereka takut dengan keberadaan gereja. Karena kita tahu bahwa semakin hari, semakin banyak orang yang mengikut Yesus. Dan hampir-hampir tidak bisa dibendung lagi teman-teman. Oleh karena itu mereka melakukan cara yang anarkis. Mereka melarang orang beribadah, mereka demo gereja, persekusi gereja, mereka menghancurkan gereja seperti yang terjadi di kota Batam kemarin teman-teman ya. Nah, jadi kita sudah baca sebenarnya jalan pemikiran kaum intoleran ini teman-teman. Kita sudah tahu arah pemikiran mereka itu kemana. Nah, bukan karena tidak ada izinnya teman-teman. Padahal konstitusi itu sudah menjamin sebenarnya ya. Setiap kita itu punya hak masing-masing untuk beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan kita juga kurang tahu bagaimana respon pemerintah setempat teman-teman ya. Bagaimana kita lihat tadi bahwa jemaat-jemaat yang menunggu di luar tadi, mereka masih belum berani masuk. Kita sudah lihat tadi di dalam gedung gereja itu masih gelap. Jemaat masih menunggu di luar, menunggu apakah tempat tersebut itu bisa digunakan untuk beribadah atau tidak. Nah, begitu sadisnya cara mereka teman-teman ya. Padahal mereka kalau beribadah saja tidak pernah ada yang namanya orang Kristen itu merasa keberatan.
Tetapi justru kita orang Kristen, masa kita menunggu di luar, harus menunggu kesepakatan dulu atau persetujuan dari pemerintah setempat. Karena kita ini memiliki hak untuk beribadah sesuai keyakinan kita masing-masing. Dan itu sudah dijamin oleh konstitusi. Nah, berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Lumajang ya, di mana ketika ada pelarangan ibadah di sana, di daerah di sana, ada persekusi gereja, ada pelarangan ibadah, maka bupatinya itu merespon dengan baik dan itu sudah menyediakan anggaran atau menyiapkan dana untuk pembangunan gereja dengan nominal itu 1,5 M. Nah, itu pernyataan Bupati Lumajang kemarin dan dia berkata, insya Allah itu akan segera dilaksanakan. Nah, itu baru pemerintah yang memperhatikan, yang menjamin hak warganya untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Nah, kita tidak tahu bagaimana di tempat-tempat lain. Apakah ada pemimpin daerah tersebut melakukan hal yang demikian atau merespon dengan cara yang demikian, atau justru sebaliknya. Nah, berbeda dengan bupati yang dimana kemarin itu seorang bupati yang perempuan dan justru dia turun tangan untuk mempersekusi gereja, melarang orang beribadah. Nah, memang pemimpin-pemimpin ini beda-beda cara menanggapinya, cara meresponinya ya. Ada yang merespon negatif, ada yang merespon dengan cara yang positif. Nah, jadi teman-teman, itu saja yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kita lihat tadi ibu lansia sampai dia meminta, memohon, sampai ya berlutut itu, bersujud itu di hadapan banyak orang untuk meminta agar mereka diizinkan untuk bisa beribadah. Tetapi justru orang yang demo di situ ya ketawa ketiwi mereka, teman-teman ya, karena mereka merasa bangga ketika agama lain itu dipersekusi atau diganggu. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Marilah kita sebagai warga Indonesia dan juga terlebih-lebih ini pesan kepada seluruh pemerintah Indonesia, mari pertanggungjawabkan apa yang menjadi amanat dari konstitusi tersebut, supaya setiap warganya merdeka untuk memeluk agamanya sesuai kepercayaannya masing-masing, tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Itu saja yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.